Oke, untuk materi selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang PPKN-nya itu sendiri, yaitu tentang materi persatuan dalam keberagaman ya. Di sini dilihat bahwasanya persatuan dalam keberagaman itu ada 3 anak lagi ya. Yang pertama yaitu persatuan dalam keberagamannya itu sendiri, lalu persatuan dalam kegiatan olahraga, dan yang ketiga yaitu persatuan dalam keberagaman agama ya. Di sini yang pertama, persatuan dalam keberagaman. Kita baca terlebih dahulu ya. Perbedaan terdapat di sekitar kita, misalnya perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga ya. Jadi meskipun kita mempunyai perbedaan baik ke dalam agama, terus adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya, kita harus menjalin persatuannya itu sendiri ya. Harus ada persatuan dalam keberagaman kayak gitu. Nah, persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sini tertulis bahwasanya mau bermain dengan semua teman. Nah, itu harus ya. Jadi kita itu tidak boleh memilih-milih teman. Jadi kita harus bermain dengan siapa saja, lalu dengan semua teman yang ada di sekitar kita ya. Lalu yang kedua yaitu walaupun terdapat perbedaan, sikap saling menghargai dan saling menghormati antara teman harus dipelihara agar terwujudnya persatuan. Nah, di sini kita ketika hanya bermain, lalu ketika hanya bertemu dengan teman-teman yang baru. Nah, kita kan pasti bermain tuh. Nah, setelah bermain, kita harus saling menghargai satu sama lain meskipun kita ada perbedaan. Misalkan kita bermain dengan agama yang berbeda. Misalkan si A agamanya Kristen, si B agamanya Islam. Nah, meskipun kita berbeda agama, kita masih bisa bisa berteman dan bisa bermain ya. Asalkan kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Misalkan saling menghargai dan menghormati itu, misalkan agama Islam waktunya beribadah. Nah, berarti yang agama lainnya itu harus menunggu atau menghormati agama Islam yang sedang beribadah. Begitu juga sebaliknya ya, apabila agama lainnya sedang beribadah, maka agama yang Islam ini tidak boleh mengganggunya juga seperti itu ya. Next, kita ke persatuan dalam kegiatan olahraga. Sikap persatuan juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga, tentunya pasti ya. Untuk memenangkan permainan dalam olahraga, kekompakan antar pemain dalam satu tim harus dipelihara. Nah, bagi kalian yang suka bermain, baik itu bermain sepak bola, bermain voli, lalu bermain apalagi itu yang permainan-permainan anak-anak kayak gitu ya. Jadi kita harus saling menjaga kekompakan. Kalau misalkan permainannya dimainkan lebih dari satu orang ya. Jadi kita harus saling menjaga kekompakan satu sama lain agar kita dapat memenangkan dengan cara yang sportif atau dengan cara yang benar ya. Di sini misalkan dalam olahraga sepak bola, nah seperti itu. Sikap tidak mau mengoper bola atau mau mencetak skor sendiri dapat merusak kerja sama tim. Nah, ketikanya kita bermain sepak bola, lalu kita misalkan Bapak ingin mencetak gol secara sendiri nih, kayak gitu. Itu tidak boleh ya, karena dalam sesuatu permainan sepak bola itu harus ada kebersamaan, harus ada persatuan ya, harus ada kerjasama antar tim agar kita bisa mencetak gol dengan baik ya, dengan sportif kayak gitu. Jadi tidak hanya atas dasar keinginan sendiri atau egoisnya itu sendiri ya. Selanjutnya, akibatnya tujuan bersama untuk memenangkan permainan tidak tercapai. Nah, seperti itu nanti akibatnya ya. Selain itu, ada sikap sportif, artinya bersikap jujur dalam bermain dan hidup rukun. Nah, berarti sportif itu adalah sikap jujur ya dalam bermain atau hidup rukun. Nah, kayak gitu. Selanjutnya yaitu persatuan dalam keberagaman agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia ya, yang Bapak ketahui dan yang dilansir dari buku Bupena itu sendiri. Ada agama Islam, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada Katolik, ada Kristen Protestan, dan ada Konghucu. Nah,
Meskipun berbeda agama, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun. Kerukunan dapat terjaga karena sikap saling menghargai dan saling menghormati. Sikap saling menghargai dan saling menghormati akan mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Nah, seperti halnya tadi sebelum Bapak jelaskan bahwasanya ketika kita saling menghargai, saling menghormati, pasti akan terjalin akan terjadi persatuan dalam keberagaman kayak gitu ya. Meskipun kita berbeda-beda agama, suku bangsa dan lain sebagainya, kita harus menciptakan satu kesatuan yang utuh ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu di sini ada kerjasama dan kerukunan dalam keberagaman, ya. Kerjasama dan kerukunan dan keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman yaitu persatuan dalam keberagaman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan karena sikap saling menghargai, membantu, menolong, dan bekerja sama. Nah, kita dapat mewujudkan persatuan dan keberagaman ketika melakukan kerja bakti, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika kerja bakti di sekolah, semua siswa harus mau bekerja sama. Ketika kerja bakti di rumah, semua anggota rumah harus mau bekerja sama. Intinya ketika kita bekerja sama, semua pekerjaan akan menjadi terasa lebih ringan, akan menjadi terasa lebih cepat selesai seperti itu ya. Jadi kita harus menjalin kerjasama baik itu di sekolah maupun di rumah seperti itu ya. Lalu ada rukun dalam kegiatan olahraga. Nah, rukun di sini maksudnya seperti tadi. Jadi adanya kekompakan dalam suatu kelompok tertentu. Misalkan di sini kita harus bersikap sportif saat kita bermain. Sikap sportif dalam bermain dapat menciptakan kerukunan. Nah, kerukunan mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Ketika hanya kita dalam satu kelompok sudah rukun, maka itu akan menciptakan persatuan dalam keberagaman. Ada rukun saat bermain dengan teman. Rukun saat bermain dengan teman contohnya, menolong teman tanpa melihat perbedaan merupakan sikap menjaga persatuan dan kesatuan saat bermain. Nah, ketika hanya kita melihat ada seseorang butuh bantuan kita, baik itu anak-anak maupun orang tua, selagi kita bisa menolongnya, kenapa kita tidak menolongnya kayak gitu ya. Jadi kita harus menolongnya lagi kayak gitu. Selanjutnya itu ada persatuan dan kesatuan itu sendiri ya. Yang pertama yaitu sikap untuk mewujudkan persatuan. Nah, ada 4 sikap untuk mewujudkan persatuan di antara kita ya. Yang pertama yaitu saling menghargai. Seperti yang tadi Bapak bilang, saling menghargai, saling menghormati kayak gitu ya. Yang kedua yaitu mau bekerja sama dengan teman. Harus mau bekerja sama dengan teman, jangan bekerja diri ya, karena itu merupakan sikap egosentris ya. Yang ketiga yaitu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Nah, jadi ketika kita ingin mewujudkan sikap persatuan, maka kita harus mengkesampingkan sikap egoisme kita sendiri dan kita harus mendahulukan kepentingan bersama kayak gitu ya. Yang keempat yaitu rela berkorban demi kepentingan bersama. Rela berkorban demi kepentingan bersama yaitu misalkan merelakan waktunya, merelakan pikirannya dan lain sebagainya. Lalu ada persatuan dalam keberagaman. Nah, persatuan dan keberagaman seperti tadi Bapak sudah jelaskan, ini hanya tambahan saja. Jadi persatuan dan keberagaman ini tercantum dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan ya, seperti itu. Selanjutnya itu sikap persatuan dalam kegiatan di sekolah ya. Ada manfaat dari sikap persatuan dalam kegiatan sekolah, yaitu ada 2 manfaatnya. Yaitu yang pertama, kita dapat hidup berdampingan dengan rukun. Yang kedua, tujuan bersama dapat diraih sehingga menguntungkan banyak orang seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir yaitu persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan yang pertama yaitu ada pentingnya menjaga persatuan. Seperti halnya tadi sudah Bapak jelaskan ya tentang persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Jadi ada semboyan juga yang pernah berkata bahwasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ketika hanya ada seperti itu berarti kita harus bersatu. Kalau misalkan kita misah-misah itu akan runtuh
bersatu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Ada 3 manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Yang pertama, yaitu pekerjaan terasa ringan. Nah, seperti tadi ya, pekerjaan terasa ringan. Lalu yang kedua, pekerjaan lebih cepat selesai. Lalu yang ketiga, meningkatkan kerukunan dengan teman di sekolah. Nah, lalu selanjutnya ada akibat tidak bersatu dalam keberagaman. Yang pertama itu ada beberapa akibat ya. Yang pertama itu pekerjaan terasa lebih berat, pekerjaan akan terasa lebih lama selesainya, seperti itu ya. Jadi masih banyak yang lainnya lagi. Pokoknya kalian bisa cari-cari lagi sumber-sumber yang lainnya karena materi PPKN ini sangat luas. Bisa dengan membaca yang ada di LKS, ataupun kalau yang punya Bufena bisa membaca di Bufena, atau juga ada di buku tema yang diberikan di sekolah, seperti itu. Nah, itu aja untuk materi PPKN-nya. Semoga nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa menanyakan langsung ke Bapak ya. Oke. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang SBDP ya, atau seni budaya. Untuk materi yang pertama itu Bapak akan menjelaskan tentang tekanan kuat dan lemah, lalu nada panjang dan nada pendek pada sebuah lagu. Tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, karena kita sudah belajar tentang materi ini dari tema-tema sebelumnya, yaitu tentang tekanan kuat dan lemah, maupun tentang nada panjang dan nada pendek. Nah, di sini kalian pernah tidak menyanyikan lagu Kasih Ibu? Nah, kalau tidak pernah, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu Kasih Ibu ini berpolakan 2 ketukan pada setiap biramanya. Jadi 2 ketukan, 1, 2, kayak gitu ya. Nah, lagu ini juga memiliki tekanan kuat dan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan yang pertama. Ingat ya, selalu Bapak ingatkan bahwasanya tekanan kuat itu ada pada nada atau ketukan pertama ya. Dan tekanan lemah itu ada pada ketukan yang kedua, seperti itu ya. Kita coba nyanyikan terlebih dahulu ya lagu Kasih Ibunya. Bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kayak gitu ya. Jadi tekanan kuat dan tekanan lemahnya itu, tekanan kuatnya itu pada kasih ibu kepada beta. Pokoknya yang apa ya? Ada di awal sama kalau misalkan yang lainnya berarti itu tekanan lemah kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu ada nada panjang dan nada pendeknya. Nah, kalian tahu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu? Nah, ketikanya kalian tahu, nanti kita nyanyi bareng-bareng lagi juga ya. Nah, di sini nada panjang dibunyikan satu ketukan. Misalnya pada tanda 1, 3, lalu ada baris seperti ini ya. Seperti yang ada di slide video. 1 dibunyikan satu ketukan dan 3 dibunyikan satu ketukan. Nada pendek dibunyikan setengah ketukan. Misalkan ada tanda 4 sama 3. Nah, ada garis bawahnya tuh. Nah, garis bawah ini ditanyakan 4 dibunyikan setengah ketukan dan 3 dibunyikan setengah ketukan. Contoh nih, misalkan ya, kita nyanyikan bareng-bareng ya tentang lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibunya. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang ibu, 2, 2 juga sayang ayah, 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Sekali lagi ya. Satu-satu aku sayang ibu, 2, 2
juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Nah, jadi di sini ada beberapa yang memiliki garis dan ada yang beberapa yang tidak memiliki garis. Nah, yang memiliki garis ini artinya berarti dinyanyikan satu-satu, misalkan salah satu angkanya itu setengah dan angka yang lainnya itu setengah juga. Kalau misalkan tidak ada garisnya berarti itu dinyanyikan satu ketukan setiap angkanya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada materi menirukan gerakan keseharian dalam tarian ya. Ada gerakan keseharian. Ini juga udah pernah dipelajari kalau tidak salah ya, gerakan keseharian dalam tarian itu seperti halnya menyapu, mengepel, mengelap kaca, kayak gitu ya. Di sini ada beberapa contoh, ada pada gambar di sini terlihat seperti sedang sedang membersihkan atau sedang memegang kemoceng, yaitu ada gerakannya seperti ini. Lalu di sini gerakan keseharian yang biasa dilakukan seperti menyapu, mengepel, menjemur pakaian, mengelap kaca dan menggunakan kemoceng seperti yang tadi Bawa bilang ya. Selanjutnya itu ada pola lantai dalam tarian. Nah, dalam tarian juga ada beberapa pola lantai. Pola lantai itu apa sih, Pak? Pola lantai itu jadi ketika hanya kita menari, kita harus membentuk jadi nggak acak-acakan si formasi penarinya itu sendiri. Jadi pola lantai itu seperti formasi ya. Membentuk beberapa bentuk seperti garis vertikal, horizontal, lalu membentuk huruf V dan membentuk sebuah lingkaran kayak gitu ya. Jadi ketika halnya nanti ada sebutkan pola lantai, misalkan seperti pola lantai dalam tarian, sebutkan saja. Kalau bisa digambarkan ya, nanti ada horizontal, ada vertikal, ada huruf V, lalu juga ada lingkaran seperti itu. Berarti ada 4 ya, vertikal, horizontal, V, dan lingkaran. Oke. Selanjutnya yaitu ada materinya yaitu membuat kerajinan ya. Membuat kerajinan karena nanti kita kan waktunya tidak cukup ya. Jadi mungkin membuat kerajinannya sudah ada yang dulu-dulu ya. Jadi sekarang hanya untuk materinya saja. Seperti di sini ada kerajinan kulit telur dan kerajinan dari bahan bekas. Kerajinan kulit telur misalkan tuh kayak dibuat boneka-bonekaan kalau di sini ya. Bisa juga kayak membuat mozaiknya seperti itu ya. Jadi bisa dengan membuat hiasan di bingkai-bingkai dengan hiasan kulit telur kayak gitu. Masih banyak kan lainnya lah. Jadi kulit telur itu masih bisa digunakan di banyak hiasan. Oke, atau kerajinan-kerajinan yang lain juga. Selain itu ada kerajinan bahan bekas. Ini ada kulit jagung ya. Apa ya? Bukan kulit jagung. Iya, daun jagungnya itu sendiri yang melilit jagungnya tuh. Nah, ini bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah karya seperti di sini ada pohon, ada daun, ada bebek, ada ayam, ada ikan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu ada membuat kreasi hiasannya itu sendiri. Kalau tadi kerajinan, kalau sekarang untuk membuat hiasan. Ada hiasan anak ayam dan ada hiasan kereta api. Nah, hiasan ini dibuat dari kertas origami atau keras-keras yang berwarna. Bisa juga dengan kertas yang polos, tapi nanti kalian warnai kayak gitu biar menjadi lebih indah dilihat. Seperti halnya ini hiasan anak ayam. Tuh, ada badannya, ada kakinya, ada sayapnya, ada matanya, ada kepalanya, dan ada mulutnya kayak gitu ya. Lalu di sini ada hiasan kereta api. Nah, hiasan kereta api juga ada langkah-langkahnya. Kita membuat sebuah kotak-kotak terlebih dahulu untuk gerbongnya mungkin ya. Lalu membuat lingkaran untuk rodanya dan membuat kotak kecil untuk penguapan asapnya kayak gitu. Nah, masih banyak lainnya lagi yang bisa diterapkan dalam hiasan seperti halnya mempunyai kancing-kancing bekas yang tidak terpakai bisa dibuat hiasan menjadi mata misalkan kayak gitu, itu bisa digunakan kayak gitu ya. Jadi banyak sekali barang-barang di rumah kalian yang bisa digunakan atau di reuse ya, di daur ulang menjadi
sebuah karya yang bisa bermanfaat bagi kita, baik itu hiasan maupun kegunaannya itu sendiri. Nah, itu aja untuk materi SBDP-nya. Apabila nanti ada yang mau tanyakan, bisa langsung personal chat ke Bapak ya, kayak gitu. Oke, itu materi terakhir ya dari Bapak. Nanti tugasnya Bapak akan share ya. Jadi kita di sini akan menugaskan selama 2 minggu lagi mungkin ya, karena kan awal bulan Juni itu kita udah mulai mau UAS. Jadi kalian harus persiapkan materi-materi atau mengulang-ulang kembali materi-materi yang sudah Bapak ajarkan agar kalian mengingatnya kembali, biar nanti pas mengisi ulangannya kalian bisa ya. Oke, itu aja untuk materi tema 8 kali ini. Bapak sudah sampaikan materi bahasa Indonesia, materi PPKN, matematika, dan SBDP. Untuk materi selebihnya nanti kita akan menyusul ya. Itu aja. Atau bila ada yang bertanyakan, Bapak ulangi lagi kembali menanyakannya lewat kolom komentar boleh, lewat chat juga boleh ya. Dan jangan lupa ketika sudah menonton video ini, kalian jangan lupa absen di kolom komentar ya. Seperti itu. Oke, itu aja untuk penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.